Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sertifikat online. Sebelumnya, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang sertifikat lain. Oke, baik, kita mulai saja dengan materi kita. Jadi, sertifikat online itu adalah sebuah cara pembuatan sertifikat yang powerful, sampai ribuan sertifikat sendiri dapat kita buat hanya dalam waktu singkat tanpa mengetik kembali. Baik, saya oke. Jadi pertama kita mengklik di bagian Google Apps ini dan membuka Google Drive. Karena ini adalah aplikasi Google Drive. Kemudian kita buat spreadsheet baru ya, dengan cara mengklik kanan dan baik, ini spreadsheet sudah terbuka. Spreadsheetnya sudah terbuka. Oke. Jadi untuk menginstal atau keras kita cukup mengklik di tengahnya, kemudian dapatkan add-on. Di kotak pencarian ini kita klik autocorrect pencarian. Nah, sekarang ini kita dapatkan pengaya autocorrect yang ini. Diklik autocorrect, kemudian diklik install. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu autocorrect akan meminta akun yang kita akan gunakan. Ini dalam rangka perizinan yang diberikan oleh akun kita kepada autocorrect. Scroll ke bawah dan klik izinkan. Baik, setelah kita mengklik izinkan, proses instalasi akan berjalan secara online. Ya, kita tunggu sampai selesai dan kita klik selesai. Oke. Kemudian ditutup jendela add-on-nya. Itu kita cek pengaya bahwa ini sudah muncul autocorrect di dalam daftar pengaya. Sudah online. Ya. Pembukanya kita tinggal klik open. Oke. Bagian kedua adalah kita menyiapkan dokumen sertifikatnya. Jadi kita gunakan Google Slide sebagai template-nya. Jadi ada beberapa bagian yang ada pada pembuatan sertifikat. Pertama penyiapan autocorrect, yang kedua penyiapan template. Nah sekarang ini kita pilih tata letak yang kosong, artinya tidak ada tulisan apa-apa di sini. Setelah itu kita mengatur ukuran dari ukuran kertas. Kita pilih khusus, kemudian kertas A4 itu panjangnya adalah 21 kali 27,5, 29,7 cm. Ini ukuran dari kertas A4. Kemudian klik terapkan. Nah ternyata terbalik. Kita harus mengubah yang landscape. Ini ditukar. Jadi 29,7 sebagai lebarnya dan 21 sebagai tingginya. Kemudian diterapkan. Baik. Ini sudah landscape. Setelah itu file template yang dibuat di laptop itu kita upload.
ya tidak perlu komputer, bisa ambil dari Google Drive. Ini kebetulan kita sudah menyimpan di Google Drive, tinggal di-upload saja ini sertifikat, belangko sertifikat template ini berbentuk gambar, ya berbentuk JPG. Tinggal disesuaikan ukurannya dengan slide kita agar pas dengan ukuran slide. Oke. Nah, sekarang ini ukurannya sudah pas dengan ukuran slide. Oke, baik, kita misalkan saja bahwa sertifikat kali ini ada membuat nama, NIP, jabatan, dan unit kerja. Ini bisa disesuaikan, Bapak Ibu bisa disesuaikan. Kalau memang hanya 2 data yang mau ditampilkan, boleh. Kebetulan pada bagian ini, saya akan mencontohkan jika 4 data yang akan masuk ke dalam sertifikat kita. Sudah. Oke. Berikut kita akan buat kotak teks untuk mengisikan nama. Awali dengan tanda besar kecil dari 2 kali, kemudian klik nama huruf besar semuanya, kemudian tanda besar dari sebanyak 2 kali. Bapak Ibu, ada kesalahan di video ini bahwa seharusnya bukan tanda titik tapi tanda besar dari sebanyak 2 kali. Kemudian ukuran dari text box itu kita sesuaikan agar pas dengan sertifikat. Oke, karena kita punya 4 data, maka kita buat 4 text box. Ya, dengan cara yang sama kita tulis ini tanda besar 2 kali. Nah, ini yang pas. Tanda besar 2 kali, kemudian kita sesuaikan dan digeser ke posisi penempatan NIP yang kita mau tempatkan. Kemudian kembali disesuaikan ukuran panjangnya. Nah, kita masih butuh text box lagi. Text box itu bisa diambil dari seperti klik di sini, ataukah kita mengcopy text box yang sudah ada. Jadi selain mengklik tombol text box di sini, bisa juga dengan mengcopy file yang sudah, text box yang sudah ada. Edit NIP-nya kita ganti dengan jabatan. Ganti dengan jabatan sesuai dengan file yang ada di spreadsheet yang kita buat. Ini ada, jika ukuran ukuran ini terlalu kecil, zoom-nya terlalu kecil, dan objeknya agak menumpuk, kita kadang kesulitan di dalam memilih, mengedit data yang ada. Karena pada saat kita klik, kadang objek lain yang terklik. Oke. Kita geser dulu ke tempat lain agar bisa diedit dengan mudah. Nah, ini kita ganti NIP-nya, diganti dengan jabatan. Dan yang terakhir, NIP-nya kita paskan posisinya. Oke. Setelah keempat file pas, selesai semua kita buat, maka proses persiapan belangko sertifikat sudah selesai. Sekarang kita kembali ke spreadsheet untuk menggabungkan antara spreadsheet dan belangko sertifikat. Nah, di sini saya buat folder sertifikat untuk menampung sertifikat yang ada. Maka data sertifikat ini ada email. Email ini digunakan untuk mengirim data. Jadi sebagai alamat penerima sertifikat. Oleh karena itu, biasanya diharapkan kepada peserta untuk menginput file yang aktif, yang masih bisa dipakai untuk mengirim data.
Karena jika ini salah, maka yakinlah bahwa sertifikat Bapak Ibu tidak akan masuk ke email Bapak Ibu. Oke, baik. Yang kedua adalah ada nama penerima sertifikat, ada NIP, jabatan, ada unit kerja. Keempat-empatnya nanti ini akan kita masukkan ke dalam sertifikat. Terakhir adalah kolom validasi. Kolom validasi sangat penting kita buat karena terkadang begini, ada beberapa kendala. Misalnya di data ini ada beberapa yang kita memenuhi syarat untuk sertifikat. Maka disinilah membedakan. Ini Pak Amar Amiruddin validasi, artinya dia dapat menerima sertifikat. Pak Umar juga dapat menerima sertifikat. Pak Amir Zainuddin di sini tidak bisa menerima sertifikat. Jadi kita beri tanda dengan kata tidak. Ya. Begitupun nanti pada saat ada sertifikat mau dikirim ulang, maka validasi ini sangat penting. Validasi sangat penting untuk mengirim ulang kepada seseorang. Misalnya kita sudah membuat 1000 sertifikat dan ada satu orang yang tidak sampai karena mungkin alamat emailnya yang salah, tidak sampai, maka kita bisa memainkan di validasi ini nantinya untuk mengirim kembali tanpa mengganggu yang sudah terkirim. Jadi hanya khusus yang terkirim itu saja. Jadi ini validasi hanya data yang dibutuhkan untuk mengetahui siapa saja yang dapat dikirimkan sertifikat. Baik. Ya, kita lanjut kepada membuka autocrat. Sekarang kita buka autocrat. Oke. Jadi kita mulai menggabungkan, mulai proses penggabungan. Jadi masuk ke autocrat dan klik open. Oke. Sekarang autocrat sudah terbuka. Kita menunggu sampai autocrat membuka dengan resmi, kemudian kita klik new job. Nah, di sini ada 9 langkah. Langkah pertama adalah memberi nama. Jadi bernama sertifikat. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan. Kemudian langkah kedua adalah memilih template. Template yang sudah ada, tadi kita buat dengan Google Slide dengan nama sertifikat ini. Kita select. Kita menunggu sampai tertulis di bagian atas, oke, ini sudah masuk, sertifikat sudah terdaftar. Kita ke langkah ketiga. Nah, ini langkah ketiga menghubungkan antara spreadsheet dan belangko. Ini kita pilih sheet 1 karena data kita ada pada sheet 1. Ini bagian bawah ada sheet 1. Nah, kemudian jabatan ini yang kita buat di pada sheet berapa? Baik, ini langsung terhubung. Jadi tadi inilah yang kita ketik, ada belangko tadi, ada jabatan, ada nama, ada NIP. Nah, sekarang ini jabatan ini kita hubungkan dengan apa yang ada di spreadsheet. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini terlihat bahwa ini otomatis terisi jabatan, nama, dan NIP. Kenapa ini otomatis terisi? Karena kita membuat ini persis sama dengan judul yang ada di sini. Persis sama, artinya nama, kata nama ini ditemukan pada spreadsheet, sehingga ini otomatis diberi nama. Kalau ini berbeda, maka kita harus pilih di sini. Kita harus pilih yang mana yang cocok, karena dia berbeda. Tapi kalau dia persis sama, autocrat langsung mengisinya. Ya. Beri nama, misalnya sertifikat. Jadi semua langsung terhubung. Itu karena tadi kita membuat field yang di belangko itu persis sama dengan ada pada spreadsheet. Di spreadsheet.
Ini kita bisa lihat di sini kalau diklik. Jika ada perbaikan kesalahan pasangan, kita tinggal mengklik. Keempat, memberi nama file. Sertifikat nantinya kan ada itu. Jadi kita harus beri nama. Jadi sertifikat ada kurang ikuti oleh nama peserta masing-masing. Oke. Dibuat seperti ini agar ini nanti berubah, berganti-ganti sesuai dengan nama peserta masing-masing. Jadi nanti ada sertifikat tanda kurang Mukarramah Ismail, sertifikat tanda kurang Ibu Rahma dan sebagainya. Kemudian kita pilih tipenya adalah PDF dan kita pilih multiple output. Multiple output ini agar sertifikat itu satu orang satu file. Sekarang langkah kelima, mana tempat sertifikat akan disimpan. Hapus ini karena kita akan tempatkan di tempat lain. Kemudian kita pilih folder. Kita pilih sertifikat ini. Adalah folder yang sudah disiapkan tadi untuk menampung semua sertifikat peserta yang sudah jadi. Nah, sekarang langkah ke-6 ini kita lewatkan saja. Next. Nah, langkah ke-7 inilah cara. Ya, jadi akan mengatur siapa saja yang akan menerima sertifikat kita. Itu tadi yang kita buat di kolom validasi. Nah, kita pilih yang validasi bernilai ya. Ini artinya sertifikat akan dikirim kepada semua peserta di mana kolom validasinya bernilai ya. Jika kolom validasi tidak bernilai ya, boleh saja selain kata tidak bernilai ya, maka autokrat tidak akan mengirim sertifikat ke orang. Jadi sama. Ini harus bernilai ya. Langkah ke-8 adalah menunjukkan bahwa apakah dokumen sertifikat mau di-sharing ke peserta secara otomatis atau belakangan baru dikirim. Karena kita mau mengirim secara otomatis, tentunya kita memilih yes. Ya. Kita pilih yes. Berikutnya akan muncul beberapa pilihan. Kita langsung scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita akan menuliskan ini itu adalah alamat pengirim, alamat email penerima, alamat email penerima. Jadi kita tulis persis ini email yang kita buat, artinya akan dikirim satu-satu ke orang-orang ini. Kemudian subjek adalah judul yang akan tertulis di email kita. Oke, misalnya kita buat sertifikat webinar. Ini bisa disesuaikan nih Bapak Ibu, bisa diganti pada saat kita buat sertifikat online nantinya. Kemudian bagian bawah di sini isi email yang kita akan kirimkan. Biasanya list seperti ini. Pada yang terhormat, Bapak Ibu, kemudian disambung dengan namanya, nama peserta masing-masing. Seperti ini. Ini si surat bisa menyesuaikan bergantung dari kebutuhan seperti apa. Kalimat-kalimat pun bisa menyesuaikan. Bapak Ibu bisa merancang sendiri kalimat-kalimat yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik next. Nah, sekarang ini langkah terakhir. Langkah terakhir adalah menentukan job trigger. Trigger artinya pemicu pengiriman pengerjakan autokrat.
Jadi ada dua yang bisa memicu autocrat ini berjalan. Ada run on form trigger. Ini biasanya kita buat ketika spreadsheet kita terhubung dengan Google Form. Jika spreadsheet kita terhubung dengan Google Form dan ingin mengirim sertifikat ke orang itu seketika pada saat mereka mengisi form, maka kita mengisi run on form trigger dipilih yes. Itu artinya autocrat akan mengirim sertifikat ke orang yang baru saja mengisi Google Formulir, yang baru saja mengisi Google Form. Itu yang pertama. Jika dipilih yes, maka dia akan mengirim ke peserta. Setelah peserta mengirim mengisi Google Form. Nah, ini biasa juga dipakai untuk membuat misalnya di sekolah kita itu ada perizinan siswa. Siswa hanya mengisi, orang tua siswa hanya mengisi form, mengisi identitas anaknya, kalau misalnya hari itu dia sakit atau apa, dia mengisi form, dan seketika itu akan terkirim surat izin. Surat izin terkirim ke sekolah. Nah, kita bisa gunakan trigger ini. Form trigger ini dipilih yes. Kemudian yang kedua, run on time trigger. Run on time trigger artinya autocrat berjalan per waktu. Bisa setiap 1 jam, bisa setiap 1 hari, bisa sekali seminggu. Nah, bisa diatur di sini. Run on time trigger. Jadi, autocrat akan bekerja berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu. Nah, karena kita di dalam mengirim sertifikat itu tidak perlu Google Form, tidak perlu juga waktu, maka keduanya kita pilih no. Ini artinya kita jalankan secara manual. Autocrat akan jalan secara manual dengan cara mengklik run. Si pembuat autocrat ini mengklik run. Ini artinya dibuat manual. Oke. Ya, karena baik, kita mengklik save. Tinggal mengklik kita pilih save, maka selesailah sudah pengaturan autocrat kita. Nah, di sini ada beberapa tombol. Di sini kita bisa mengedit pengaturan tadi dan 9 langkah itu bisa diatur ulang. Yang ini untuk menjalankan autocrat secara manual. Di sini kita bisa membuat autocrat secara manual. Nah, inilah yang kita akan gunakan sekarang karena sertifikat kita akan kirim tanpa bantuan Google Form atau tanpa pemicu per waktu. Ya, jadi dikirim secara manual. Oke. Nah, sekarang kita ke sini melihat data-data yang sudah ada. Kita buka kembali autocratnya. Nah, masih ada perbaikan, kita bisa mengetik tombol stop, dan untuk menjalankan kita ketik run. Sekarang mulai proses pengiriman. Ini bagian belakang kita lihat, Bapak Ibu, sudah muncul judul baru. Jadi di sini hanya 5 data yang akan dikirim. Di sini ada 6 data, tapi yang satu kita katakan tidak. Satu itu berdefinisi bernilai tidak, sehingga banyak sertifikat itu hanya ada 5. Oke, kita tunggu ini sampai proses pengiriman sampai selesai. Di sini di bagian bawah ini kita bisa lihat bahwa satu ini dilewati. Kata ketiga terlewati karena tadi kita mengatur validasinya dengan kata tidak. Oke, ini sudah selesai.
Terbentuk, kita tutup saja autocrat-nya, dan kita lihat pada bagian ini hanya 5 data yang dikirim, dan validasi yang bernilai tidak akan dikirimkan sertifikat. Tidak akan menerima sertifikat ini satu orang ini, karena kita mengaturnya bukan bernilai ya. Sekarang kita lihat ke folder sertifikat, dan ini sertifikat yang terbentuk. Jadi ada sertifikat tanda kurang, ini tadi nama yang ditetapkan tadi. Ini validasi yang kita gunakan. Ini kalau kita buka ya seperti ini jadinya. Jadi seperti ini. Oke. Baik Bapak Ibu. Seperti itu proses pembuatan sertifikat secara online. Jadi ini 1000 sertifikat pun bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tanpa mengetik ulang, tanpa repot kita menyusun satu persatu datanya. Cukup dengan membuat satu buah belangko, kemudian belangko itu kita hubungkan dengan spreadsheet menggunakan autocrat, dan autocrat kita jalankan, semua akan terbentuk sertifikat per individu, per orang. Oke, baik Ibu Mukarramah. Assalamualaikum Bu Mukarramah. Ya. Ya, ini sampai di sini materinya, mungkin ada pertanyaan sedikit dari peserta. Ya, ada Pak, ada. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, kembali ke host ya Pak Hajir. Silakan Bapak Ibu bertanya. Silakan yang ada di kolom chat. Ini saya lihat dari Ibu Naimatul Mardia, Pak Hajir. Ibu ambil pulpen dulu. Oh ya. Sebelum Pak Hajir siap, selamat datang kepada Bapak dan Ibu pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pangkep. Ada Bapak Abdul Aziz. Ya. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Wakil Ketua IDI. Sukses. Sekarang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 4 Pangkep. Dan saya belum sempat lihat lagi partisipan yang lain. Yang jelasnya selamat datang kepada Bapak Ibu pengurus IDI Pangkep. Siap Pak? Siap Pak Haji? Ya, sudah. Korban sudah siap mencatat. Oke, dari Ibu Naimatul Mardia, apakah bisa mengirim sertifikat dalam bentuk image? Ya, apakah bisa mengirim file sertifikat dalam bentuk image dan tetap terkirim secara otomatis? Bagaimana caranya, Pak? Saya jawab langsung, saya Bu Mukarramah ya. Pertanyaan kedua. Oh ya, langsung. Oke. Baik. Ini sudah otomatis sih Bu Naimah. Nanti tadi ada alamat email. Ini sertifikat ini tanpa dikirim oleh si pembuat sertifikat, maka sertifikat ini otomatis ke email masing-masing peserta sesuai dengan daftar ini tadi. Ini ada nama-nama email di sini yang kita tuliskan. Maka inilah yang akan jadi penerima. Ini ada di sini pengaturan di sini. Dikirim kepada siapa? Ini, maka email itu otomatis terkirim kepada yang dituliskan emailnya di sini. Yaitu satu persatu dari mereka yang ada di sini. Jadi otomatis Bu, tidak perlu lagi dikirim satu persatu. Jadi autocrat akan mengirim secara otomatis. Oke, begitu Bu Mukarramah. Next ke pertanyaan kedua. Yang kedua, Ibu Naimatul Mardia bisa menghidupkan mic-nya. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Untuk menempati maksud saya Pak. Halo? Ya. Silakan Bu, silakan. Apakah bisa terkirim dalam bentuk foto? oh iya, betul, ini Bu, karena file yang kita buat PDF ini Bu ya, filenya. Jadi file yang dibuat oleh autocrat itu berbentuk PDF.
tidak berbentuk image. Ya. Karena dia berbentuk foto, berbentuk image, berbentuk PDF, maka nantinya kita menerima file sertifikat dalam format PDF. Kalau Bapak Ibu mau sertifikatnya format JPG, nanti di-convert. Ada converter yang kita bisa buka, konversi PDF ke image, itu bisa. Kalau Bapak Ibu butuh yang berbentuk image, yang jelasnya AutoCAD ini akan mengirim ke email Bapak Ibu bentuknya adalah PDF dan bukan image. Begitu Bu Naimah? Oh iya, siap. Kasih Pak. Sama-sama. Pak Hajir. Iya Bu Karama. Ya, pertanyaan kedua dari Bapak Aditya Hartanto Setia Halim. Bapak Aditya? Iya, Bapak Aditya Hartanto Setia Halim. Saya tahu apakah ini orang Pangkep atau dari luar Pangkep, saya belum kenal. Bagaimana memperbaiki jika ada data yang sudah dimasukkan tidak muncul? Misalnya, ada sertifikatnya tidak tertampil data NIP, sedangkan sertifikatnya sudah terkirim. Berarti cara memperbaiki Pak, kalau sudah terkirim ada yang salah. Oke, baik Pak Adi. Selama data itu tercatat di sini, di sini, maka itu pasti tampil. Pasti tampil. Jika dia punya data di spreadsheet ini ada, maka pasti tampil. Kecuali jika datanya yang kita tulis itu salah. Misalnya ada di seseorang itu salah ketik nih, kan akan diperbaiki bisa dikirim ulang, Jadi caranya adalah saya kembali ke bagian akhir di sini. Kalau mau dikirim ulang, cukup dihapus satu baris ini ke belakang ini, mulai dari sini. Hapus saja ke belakang ini Pak ini. Jadi misalnya Pak Umar Jalaluddin itu mau dikirim ulang sertifikatnya. Jadi kalau kirim ulang sertifikat Pak Umar Jalaluddin, kalau misalnya NIP yang tadi ini salah ketik mau diperbaiki, maka setelah diperbaiki datanya itu dihapus. Ini ada 4 ke belakang ini dihapus semua sampai baris terakhir ke belakang. Kemudian jalankan kembali AutoCAD-nya dan run ulang seperti biasa. Maka AutoCAD akan mengirim kembali khusus untuk satu orang. Oke. Bagaimana Pak Aditya? Oke, Pak Aditya bagaimana? Oke. Pak Aditya ya. Bisa perkenalkan. Oke, terima kasih. Penjelasannya sudah benar, saya sudah mengerti. Ya, makasih banyak Pak Aditya. Pak Aditya dari instansi mana Pak Aditya? Dari SMP 1 Pangkajen ya? Oh, Pangkajen tetangga kalau begitu Pak ya? Iya. Salam kenal Pak Aditya. Iya, sama-sama Bu. Sedikit. Oh, ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Hajir. Iya. Dari Pak Firmansyah. Ya. Bagaimana caranya agar file terkirim ke email masing-masing peserta? Saya mempercayakan dengan ini dan Oke, baik, ini Bapak Pak Firman, proses yang kita buat dari awal sampai di sini ini akan terkirim otomatis peserta email berdasarkan email yang ini. Jadi tadi ada proses di sini ke-8 ini, di sini menentukan bahwa dia terkirim kemana. Jadi proses ke-8 ini, proses untuk mengirim email. Jadi file-file sertifikat itu kita masukkan di sini untuk menunjukkan bahwa siapa penerima email itu. Ya. Jadi ini langkah ke-8 ini menunjukkan bahwa dia akan terkirim ke email. Itu Pak Firman. Oke, Pak Firman, silakan hidupkan mic-nya. Bagaimana Pak? Sudah mengerti? Halo, Pak Firman. Ya. Kayaknya Pak Firman. Ya, Pak Firman. Itu emailnya itu atau secara otomatis sudah muncul di situ atau bagaimana? Ya Pak Firman.
Maksudnya emailnya kita yang ketik sendiri atau sudah otomatis tertulis di situ? Ya, ini ada dua cara untuk mendapatkan data peserta pelatihan. Kan biasanya begini Pak, peserta pelatihan itu mengisi form, Google Form. Pada saat mengisi Google Form kan biasanya diminta email. Ada satu pertanyaan yang tertulis email. Nah, email itulah nanti akan dipakai untuk mengirim sertifikat. Jadi ini adalah email yang diketik oleh peserta sendiri. Peserta sendiri yang menulis emailnya, peserta sendiri yang menulis namanya, peserta yang menulis data-datanya. Jadi sebuah sertifikat tinggal mengumpulkan data-data itu dalam satu spreadsheet, kemudian membuat autocrat. Autocrat akan mengirim secara otomatis ke email yang dimaksud. Jadi dengan cara langkah ke-8 harus dibuat seperti ini. Langkah ke-8. Jadi di sini harus yes dulu, baru kita atur email penerima di sini. Ya. Oh iya, oke, makasih Pak. Video ini bisa ditonton ulang. Ada saya kirim ke grup WA linknya. Silakan ditonton ulang. Jangan lupa ditonton sampai full agar materi terputus-putus. Bisa di-subscribe juga Bapak Ibu kalau bisa. Oke, baik Bu Karama, masih ada pertanyaan atau bagaimana? Ada satu Pak. Ya, silakan. Dari Ibu Nur Asriani. Dia menanyakan jenis sertifikat ini nanti akhirnya berbentuk apa? Apakah PDF atau JPG Pak? PDF, berbentuk PDF, Ibu Nur Asriani. Jadi hasilnya nanti berbentuk PDF. Ya, hanya ada bentuk PDF, hanya dua bentuk yang bisa terjadi. Jadi pada saat kita sharing dokumen, hanya ada dua bentuk yang bisa terjadi. Selain PDF, bisa juga bentuk lain. Jadi kita lihat di sini di langkah ke-4 ini dia. Ini kita pilih tipe PDF. Jadi hanya ada dua tipe yang bisa kita pilih, PDF atau bentuk aslinya. Karena aslinya ini adalah PowerPoint, maka kita pilih ke PowerPoint maka akan terkirim ke PowerPoint. Jadi hanya ada dua pilihan, bentuk PDF atau bentuk aslinya. Oke, gitu Ibu Nur Asriani. Ibu Karama bagaimana? Ya, sudah terjawab semua. Ya. Untuk proses tanya jawab kita.